Nikita Mirzani, kami sebagai penasihat hukum menguraikan dengan detail bentuk kesalahan dari kehilafan dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan sampai tingkat kasasi. Nah, berkaitan dengan tanggapan yang disampaikan oleh jaksa, ya kita lihat nih di dalam tanggapannya pada bagian amar, ya berdasarkan hal tersebut di atas. Penuntut umum atau termohon kasasi, termohon peninjauan kembali memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut. 1. Menolak permohonan pemohon peninjauan kembali. 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan artinya jaksa sendiri, termohon PK dalam hal ini, itu mengakui atau membenarkan bahwa TPPU tidak terbukti, gitu loh. Karena di tingkat PT kemudian dinyatakan TPPU-nya terbukti, tapi jaksanya minta putusan PN yang dikuatkan, berarti harus kembali ke putusan PN. Kalau mau pakai ini nih surat tanggapan dari jaksa, putusan PN berarti tidak terbukti TPPU-nya, gitu. Nah, konteksnya apa? Jaksa dalam hal ini termohon PK telah tegas dan jelas mengakui bahwa tidak ada tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Nikita Mirzani. Itu dulu ya. Nah, kemudian dalam tanggapan ini jaksa juga mencantumkan ini ya. Nih, kan kami mempermasalahkan dalam permohonan PK, kami mempermasalahkan terkait dengan adanya potongan video live. Oke? Karena di dalam putusan, baik putusan Mahkamah Agung, kasasi, putusan Pengadilan Tinggi, putusan Pengadilan Negeri, semuanya mempertimbangkan ada potongan video live. Yang kemudian potongan video live itu dinilai sebagai sebuah ancaman akan melakukan pencemaran atau ancaman akan membuka rahasia sebagaimana dimaksud dalam pasal 27B. Ini kita lihat nih. Ini adalah bukan potongan video live, tapi ini adalah screenshot ya yang dijadikan di persidangan. Kami juga di pembuktian kemarin, pembuktian dalam hal ini adalah ahli menyampaikan hal yang sama, kalimatnya sama nih, mirip ya. Siapa sih namanya? Glavitsa, sama, dia juga produknya jelek. Dr. Reza, iya benar itu semua. Nah, dalam konteks ini kami meminta kepada ahli pada saat itu, saudara ahli, apakah dengan kalimat seperti ini adakah unsur mengancam akan melakukan pencemaran atau mengancam akan membuka rahasia? Kata ahlinya satu, kalau yang dipermasalahkan adalah produk, maka itu tidak bisa dijadikan sebagai objek ancaman. Produk itu tidak punya marwah, produk itu tidak punya kehormatan, ya. Maka sekalipun dia dijelek-jelekan, saya katakan misalnya, oh ini produk iPhone Apple nggak bagus, nggak apa-apa, itu penilaian dan itu tidak bisa dijadikan sebagai objek ancaman. Oke, yang kedua, fisik. Hakim putusan kasasi ini ya, nih hakim putusan kasasi mempertimbangkan bahwa saksi Reza Gladys pernah menerima potongan video live dari akun TikTok milik terdakwa dengan nama @Niki_Uruhara yang narasinya menjelek-jelekan fisik. Narasi menjelek-jelekan fisik itu adalah bagian dari unsur pasal 27A, penghinaan, membuli dan lain sebagainya. Tidak bisa dipaksakan dia dinilai dengan pasal 27B. Lalu kami bilang kepada ahli, bisa nggak diberikan contoh konkret terkait dengan penerapan pasal 27B Undang-Undang ITE? Dia bilang simple, Undang-Undang pasal 27B Undang-Undang ITE itu seperti misalnya begini ya. Saya memiliki sebuah foto atau video, oke? Nah, di dalam video itu isinya adalah sebuah ancaman. Nah, inilah yang kami uji di dalam persoalan PK ini. Majelis Hakim tingkat pertama, tingkat tinggi, sampai tingkat kasasi telah hilaf dan keliru menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap Nikita Mirzani. Gitu. Ada lagi?
Bang, apa keputusan dari JPU itu nanti mungkin akan memberatkan apa gimana Bang dari upaya PK Abang dan kawan-kawan? Tanggapan, bukan putusan. Ya kalau jaksa berpendapat bahwa putusan PNPT kasasi itu sudah benar, ya sah-sah saja seperti yang tadi saya sampaikan. Tapi dia tidak menguraikan di mana letak kebenaran putusan itu. Itu sama dengan orang ngomong kosong. Saya ngomong itu sudah benar putusannya. Lah iya, coba tunjukkan kepada kami di mana letak kebenarannya, gitu loh. Kalau kami di memori PK-nya nih kita nih setebal ini, kita uraikan semua. Ya mulia, di sini letak kesalahannya. Maka kemarin pada saat pemeriksaan saksi ahli ya, kami menampilkan slide per slide. Ini loh putusan PN halaman sekian, pertimbangannya begini. Nah, apakah dengan pertimbangan ini lalu kemudian bisa diartikan atau dikualifikasikan sebagai perbuatan yang masuk ke ranah pasal 27B Undang-Undang ITE? Ahli bilang, ahli tegas loh mengatakan kalau masalahnya adalah menjelek-jelekan, narasi menjelek-jelekan fisik, kata ahli, maka tidak bisa dinilai dengan norma pasal 27B. Kalau mau dipaksakan, pasal ini ya harusnya masuk di pasal 27A atau itu adalah penghinaan ringan dalam KUHP yang baru. Seperti itu. Nah, memaksakan pasal 27B terbukti dilakukan oleh Nikita, tapi pertimbangannya seperti ini, maka bentuk kehilafan hakim. Itulah kemarin hakim ahlinya bilang sama di hadapan majelis hakim, putusan ini hilaf majelis, gitu. Apalagi ahli ITE itu adalah salah satu tim perumus. Dia adalah tim perumus Undang-Undang ITE sejak 2008, dirubah di 2016, dirubah lagi di 2024. Dia mengatakan ahlinya, saya itu menyampaikan norma yang sebenarnya. Hukumnya salah loh, ini penerapan pasalnya salah loh. Gitu. Karena saya ahlinya mengatakan punya tanggung jawab moral untuk meluruskan kesalahan ini, kehilafan putusan. Tidak demikian, oleh hakim menilai fisik, lalu di amar putusannya dibilang pasal 27B terbukti. Itu yang tidak betul, kata ahlinya. Maka kita bilang kalau begini apa akibat hukumnya, ini kita harus dibebaskan karena tidak didakwa dengan pasal penghinaan ringan atau pasal 27A gitu. Akibat hukumnya apa ya, ini kita harus dibebaskan. Nggak bisa ini kalau ini kita dihukum ya, ini kasihan loh, ini bisa jadi jurisprudensi ya, mengatakan bahwa menghina fisik itu adalah pelanggaran terhadap pasal 27B. Nggak boleh. Ini akan jadi jurisprudensi nanti ketika putusan ini dipertahankan oleh Mahkamah Agung, ya, maka akan menjadi presiden buruk bagi lembaga yudisial, dalam hal ini Mahkamah Agung. Orang bisa saja nanti memakai, oh dulu ada kasusnya di kita, menghina fisik boleh dikenakan pasal 27B, gitu. Atau menghina produk boleh dikenakan dengan pasal 27B Undang-Undang ITE. Inilah bentuk kesalahan yang kami sampaikan kepada majelis hakim. Itu terkait dengan Undang-Undang ITE-nya. Bagaimana dengan TPPU-nya? Satu, TPPU sudah dibantah sendiri oleh jaksa bahwa di sini dia bilang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Artinya jaksa tidak mengakui juga bahwa Nikita Mirzani ini melakukan TPPU. Dia sendiri sudah menegaskan di sini. Lalu apa? Kita hadirkan juga ahli. Bagaimana kalau dengan transaksi ada catatan pembayaran Nikita Mirzani? Transaksi itu sifatnya tegak lurus, tidak berbelit-belit, tidak berbelok-belok. Kata ahlinya, kalau demikian halnya, itu berarti adalah sebuah penggunaan dana biasa. Tidak boleh semua tidak boleh semua perbuatan itu dikualifikasikan sebagai perbuatan dalam TPPU gitu. Nah, terus ahli bilang, kalau memang ini uang 2 miliar ini, ya ini uang 2 miliar nih. Uang 2 miliar yang ditransfer oleh Reza Gledis ke perusahaan PT Bumi Paramawisesa diartikan sebagai uang hasil tindak pidana pencucian uang, maka yang harus dilakukan penyelidikan atau yang harus dijadikan tersangka TPPU terlebih dahulu adalah orang yang mentransfer. Karena pasalnya pasal pasif, pasal 3 Undang-Undang Undang-Undang TPPU. Pasal 3 itu adalah orang yang menyembunyikan, yang mentransfer, yang menyimpan. Loh jelas loh, yang menyimpan, mentransfer, menyembunyikan. Lah, berarti Reza Gledis dia mentransfer, harusnya dia dulu jadi tersangka TPPU. Baru kemudian siapa yang menampung PT
PT Bumi Paramawisesa sebagai orang yang menerima uang hasil kejahatan TPPU. Ini kan uang 2 miliar nih yang dipersoalkan karena ditransfer lalu disimpulkan itu adalah hasil TPPU. Tersangkakan juga dong PT Bumi Paramawisesa karena dia menerima hasil tindak pidana pencucian uang. Bener nggak? Itu. Yang terakhir, putusan kasasi. Nih. Bilangnya begini nih. Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa memperoleh harta kekayaan sebesar 4 miliar. Saya mau bilang begini. Di putusan PE, Bapak di putusan PT, uang yang dikatakan uang hasil tindak pidana pencucian uang itu cuma 2 miliar. Di putusan kasasi jadi 4 miliar. Ini. Lah, bagaimana sih hakim PT bilang 2 miliar? Hakim kasasi bilang 4 miliar. Uang hasil tindak pidana pencucian uang. Nah, berarti ini apa? Terdapat kehilafan dalam putusan ini. Gitu loh. Itu di sini aja sudah jelas sekali kelihatan bahwa putusan ini hilaf. Salah dan harus dibatalkan. Demi hukum harus dibatalkan. Tidak boleh putusan ini dipertahankan. Ini benar-benar mencederai rasa keadilan bagi masyarakat luas ya. Khususnya bagi Nikita Mirzani. Itu yang pertama. Yang kedua, uang 4 miliar yang diasumsikan atau dinilai sebagai hasil kejahatan TPPU, ini versi putusan kasasi ya. Ini dibilang terdakwa Nikita Mirzani membayar kewajiban finansial dan keperluan pribadi sehingga perbuatan tersebut merupakan tindakan menerima, menguasai dan menggunakan harta kekayaan. Ini unsurnya masuk di pasal 5 Undang-Undang TPPU yang lama. Kalau sekarang pasal 607 ayat 1 huruf C. Kalau undang-undang baru sekarang. Ini masuknya di pasal 5 Undang-Undang ITE, konteksnya adalah TPPU pasif. Kalau di pertimbangannya dikatakan bahwa ini TPPU pasif, lalu kenapa di amar putusannya dibilang ini TPPU aktif? Gitu loh. Di amar putusannya bilang gini. Ini putusan memang kacau ini putusan. Nih, menyatakan Nikita Mirzani tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta ya pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 pertama dan kedua penuntut umum. Pertimbangannya adalah pertimbangan pasal 5 Undang-Undang TPPU. Putusan amar putusannya amar putusan pasal 3. Lo jelas loh ini. Hilaf putusan ini. Makanya saya bilang ini wajib hukumnya harus dibatalkan. Nggak boleh dipertahankan putusan seperti ini. Itu. Terus yang berikutnya. Kita tahu perkaranya nih kita diproses dari awal itu adalah bersama-sama ya, bersama-sama dengan Ismail Marzuki melakukan tindak pidana pencucian uang. Oke? Nah, dalam amar putusannya Mail, di sini kan disebutkan dia terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta. Turut serta berarti ada pelaku induknya. Saya mengatakan abang turut serta melakukan tindak pidana. Lalu abang berdiri sendiri tindak pidananya turut serta. Berarti ada pelaku induknya. Siapa pelaku induknya dalam perkara ini? Siapa? Ismail Marzuki tidak terbukti TPPU-nya. Setan yang mau dipidanakan. Nah ini makanya saya bilang ini putusan ini demi hukum harus dibatalkan. Mahkamah Agung harus membatalkan putusan kasasi nomor 3144. Nggak bisa dipertahankan. Rusak negeri ini kalau ini dipertahankan putusan ini. Gitu. Kemarin juga. Lagi nggak? Bang Arif mau wawancara. Yang minggu depan ada agendanya apa nih? Agendanya sudah nggak ada karena sudah selesai ya. Putusan tadi sudah kita menandatangani berita acara PK. Jadi minggu depan itu paling pengiriman berkas ke Mahkamah Agung gitu. Mudah-mudahan lah doain ya teman-teman semua ya. Udah nggak ada lagi bang? Udah nggak ada. Doainlah semua, insya Allah mudah-mudahan yang terbaik buat Nikita. Kita hanya memperjuangkan keadilan bagi Nikita ya. Putusan ini tingkat pertama, tingkat PT, tingkat kasasi, semuanya adalah putusan yang khilaf. Oke, demikian. Bang Usman dan tim melihat dan mendengar kita di rutan ini menjadi brand kuartel Suspas. Tanggapinya gimana? Ya,
sebenarnya kan saya tidak terlalu jauh ya memasuki ranah itu, tapi saya mau bilang kalau orang bernilai dimanapun tempatnya akan menjadi apa namanya yang lebih menonjol itu. Istilahnya gini, kalau berlian mau ditaruh di lumpur pun akan tetap bernilai. Nah, itulah yang ada di dalam jiwanya Nikita Mirzani, itulah yang ada di dalam pembawaan dari Nikita Mirzani itu. Dia mau ditempatkan di mana saja yang akan di penjara, mau ditempatkan di Nusa Kambangan pun, kalau dia bernilai pasti akan menjadi sosok figur yang bernilai di mata orang gitu. Nah, maka kalau dikatakan bahwa dia sekarang ya saat ini lagi istilahnya dapat duta ambasador di Rutan terkait dengan apa itu wartel suspas. Wartel suspas. Nah, wajar karena dia bernilai. Dia bukan orang yang tidak punya nilai di mata siapapun gitu. Nah, makanya kalau dikaitkan dengan perkara ini dengan biaya harga 4 miliar yang harus dibayarkan oleh Reza Gradis itu adalah hal yang wajar karena nilai dari dirinya itu memang value-nya itu ada gitu loh. Bukan orang yang tidak bernilai di mata apapun gitu. Nah, kalau misalnya sekarang di Rutan dia menjadi duta di situ, ya wajar kalau menurut saya karena dia adalah orang yang betul-betul mempunyai integritas tinggi, betul-betul mempunyai orang yang bermanfaat di mata masyarakat ya. Nah, apalagi di sana itu dia mengiklankan sebuah sarana prasarana dari Rutan yang kemudian sarana itu sebenarnya bisa digunakan untuk warga binaan di sana ya kan, supaya apa tujuannya adalah untuk tidak ada lagi orang yang memasukkan lah apalah barang komunikasi segala macam ke sana. Rutan sudah memfasilitasi itu. Di kita sebagai artis ya yang tadi saya katakan bernilai, dia diminta untuk mempublikasikan itu kepada seluruh warga binaan agar menggunakan fasilitas itu dengan baik karena negara sudah mempersiapkannya gitu sih. Nah, artinya membantah terkait kan dulu sempat dia membuat sebuah konten di dalam lapas. Oh iya, jadi kan gini dulu ya, saya juga dengar rame-rame loh, dia lah video call ya kalau nggak salah waktu itu. Video callnya di situ juga di wartel suspas itu kan ada tuh handphone atau apalah iPad lah disiapkan oleh Rutan. Nah, itu adalah sarana komunikasi untuk warga binaan ya, tidak hanya untuk Nikita Mirzani, untuk seluruh warga binaan supaya bisa berkomunikasi dengan keluarganya di luar, sahabat, teman. Kalau orang yang dari luar kota tidak sempat berkunjung atau membesuk langsung kan bisa menggunakan itu, dan nomornya juga disebarkan ke seluruh warga binaan. Silakan sampaikan ke keluarga kamu, ini loh nomor yang bisa dihubungi atau nanti saya hubungi pakai nomor ini. Nah, itu adalah hal yang wajar. Itu apa bisa video call juga ya? Bisa video call bisa juga. Video call ini segala macam bisa, telepon gitu. Sambung video call bareng-bareng juga bisa gitu. Nah, fasilitas itu semua disiapkan untuk dipakai oleh warga-warga binaan yang ada di dalam Rutan. Artinya pihak-pihak yang kemarin sempat nyinyir itu inilah jawabannya ya? Iya, yang nyinyir itu kan nggak tahu persoalan di lapangan gitu loh. Yang nyinyir bilang, oh ini ada penggunaan ini. Ya kalau mau nyinyir, datengin ke sana, Pak ini bener nggak? Harusnya konfirmasi, jangan cerita di medsos segala macam, konfirmasi, cek langsung ke sana. Pak, kemarin ada video beredar. Bu, ada video beredar. Nikita Mirzani lagi video call sama Dr. Oki waktu itu, kalau saya nggak salah ingat, gitu kan? Nah, ini bagaimana ceritanya kok bisa ada video call? Harusnya dijelasin, nanti datang ke sana dijelasin. Oh, di dalam sini ada wartel suspas, bisa dipakai untuk video call kemanapun, bisa dipakai seluruh warga binaan di sini. Itu bukan malah mencela di media. Wah, ini ada apa ini kepala Rutan Rutan Pondok Bambu memberikan perlakuan khusus kepada Nikita. Nggak ada perlakuan khusus, semua warga binaan sama, fasilitasnya pun digunakan sama gitu. Nah, itu orang-orang yang sukanya nyinyir. Kalau tidak nyinyir ya datang cari tahu dulu kebenarannya, baru kemudian
memberikan komentar-komentar atau nyinyiran di media sosial gitu. Tapi melihat Nikita di dalam mendapatkan sebuah kepercayaan lah ya bahasanya untuk mempromosikan berarti kan perilaku yang bersangkutan atau kita sendiri baik ya. Ya baik lah. Kalau bilang baik itu Nikita baik, bukan cuma Nikita, namanya orang di dalam sana. Cuman karena beliau ini Nikita adalah seorang sosok public figure yang kebetulan juga kalau dia mempromosikan sesuatu itu pasti akan viral di media sosial. Nah, begitupun dengan video yang baru beredar kemarin terkait dengan dia mempromosikan adanya wartel Suspas gitu ya. Nah, wartel Suspas itu dipromosikan dengan tujuan supaya masyarakat tahu gitu bahwa apa yang dilakukan oleh Nikita, bukan cuma Nikita ya, terhadap warga binaan lain itu adalah hal yang tidak melanggar hukum, hal-hal yang boleh dibenarkan karena difasilitasi oleh negara, dalam hal ini Rutan Pondok Bambu gitu. Bang, yang menarik di sini di video tersebut Nikita terlihat sehat, bugar dan tanpa ada beban, Bang. Apakah dia nyaman ketika merasa di rutan? Orang tanpa beban karena sampai hari ini tidak ada kesalahan yang dilakukan sama dia. Jadi dia merasa saya ngapain beban. Orang saya nggak melakukan apa-apa kok. Saya dihukum ini karena ada diskriminalisasi aja terhadap hukum di Indonesia ini. Jadi kemudian kalau misalnya dia bilang kalau mau tertekan, dia tidak tertekan, dia bahagia kan, di video itu bahagia kan, bahagia, ceria segala macam. Karena dia menikmati apa sebenarnya yang menjadi persoalan hukumnya saat ini yang lagi kami perjuangkan ini adalah sebuah proses hukum yang cacat dari awal. Ya, dipaksakan orang dihukum dengan pasal yang tidak seharusnya didakwakan, tapi oleh hakim mengatakan bahwa ada pelanggaran terhadap pasal tersebut. Nah, setelah kita uji, setelah kita kaji, setelah kita teliti, ternyata memang banyak sekali bentuk-bentuk kehilafan dari hakim yang menjatuhkan putusan ini. Maka kalau dia di dalam rutan happy saja, tidak ada tekanan, itu karena dia merasa tidak melakukan apa-apa.